Ratusan tenaga kerja asing dari Tiongkok masuk ke Indonesia di tengah larangan mudik bagi masyarakat menjelang Lebaran. Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Johnny Ginting membenarkan kedatangan 3 kloter TKA Tiongkok ini. Seluruh WNA telah memenuhi aturan keimigrasian dengan jenis visa dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020, yaitu untuk kegiatan bekerja, bukan untuk kunjungan wisata, kata Johnny Ginting yang dikutip Kompas.com. Kebijakan pemerintah mengizinkan ratusan TKA Tiongkok masuk ke tanah air dikritik Ketua DPP PKS Mardani Alisera saat masyarakat kembali dilarang mudik tahun ini. Jika benar WNA tersebut bekerja, kenapa tidak digeser dulu waktu kedatangannya? Lagi-lagi momentum tidak pemerintah perhatikan di saat larangan mudik untuk masyarakat digencarkan, tapi berita WNA masuk Indonesia kian masif. Jelas masyarakat akan terusik dengan hal-hal seperti ini, kata Mardani Alisera lewat akun Twitternya. Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting, membenarkan kedatangan TKA Tiongkok untuk tujuan bekerja dan memastikan penerapan aturan karantina, tes PCR, serta pengawasan kesehatan para TKA. 291 tenaga kerja asing asal Tiongkok masuk Indonesia dengan pesawat charter tanggal 4, 6, dan 9 Mei lalu. Kementerian Perhubungan pun langsung mengubah aturan, melarang penerbangan charter selama masa peniadaan mudik hingga 17 Mei nanti. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga meminta pihak terkait menunda kedatangan TKA untuk tujuan bekerja. Tidak ada lagi penerbangan charter selama masa peniadaan mudik ini. Sehingga kalau ada tenaga-tenaga kerja disarankan menunda perjalanan, tapi tetap ke Indonesia tetapi menunda. Terima kasih. Di tengah ancaman gelombang kedua kasus COVID-19 di sejumlah negara di Asia, terutama Asia Selatan dan Tenggara, pemerintah Indonesia dituntut menyiapkan strategi jitu agar lonjakan kasus COVID-19 dapat dicegah dan diantisipasi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, tahun ini di tengah masa pandemi, pemerintah kembali melarang mudik. Hampir semua akses keluar daerah dibatasi. Namun sejumlah informasi, kemudian sejumlah data juga beberapa hari lalu datang, pemerintah membuka pintu bagi lebih dari 100 tenaga kerja asal Tiongkok masuk ke Indonesia. Apa alasannya? Sebegitu mendesakkah hingga tidak bisa ditunda? Kita akan membahasnya bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Ali Mohtar Ngabalin, serta Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Fathul Bari. Selamat malam Bapak-Bapak, saya ke Bung Ngabalin. Bung Ngabalin, mudik dilarang tapi... Ya, selamat malam. Mudik dilarang tapi TKA Tiongkok diperbolehkan masuk ke Indonesia. Penjelasannya? Ya, pertama memang harus disampaikan supaya tidak bisa dibenturkan dua contoh kasus yang dikemukakan oleh Bung Aiman ya, karena dalam regulasinya kan memang pemberlakuan itu terkait dengan satu tujuan. Tujuannya adalah memutus mata rantai penyebaran COVID. Tetapi jangan lupa bahwa terkait dengan pelarangan mudik itu, dia posisinya ketika dengan regulasi-regulasi yang terkait dengan pengaturan terhadap masuknya warga negara asing. Makanya dalam regulasi itu kan dijelaskan tentang dua hal. Hal yang pertama itu adalah terkait dengan peraturan Menteri Kementerian Hukum dan HAM nomor 26, kemudian ada juga tentang peraturan yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Pengamanan COVID-19 nomor 8. Kalau yang luar negeri itu kan juga masuk dalam dua hal penting yang saya harus sampaikan juga melalui Kompas TV, dikecualikan juga sama seperti pelarangan mudik itu, yakni adalah terkait dengan pihak-pihak yang memang dibutuhkan oleh negara terkait dengan dengan proyek-proyek nasional strategis. Jadi Bung Ngabalin mengatakan bahwa semua yang datang TKA Tiongkok ini sudah berdasarkan aturan, sudah ada dokumennya dan tidak akan menularkan. Saya garis bawah yang terakhir. Iya, karena begini, kan tidak bisa ada orang asing, bukan saja tenaga pekerja itu, tetapi kalau warga negara Indonesia kan kita tahu yang sekian ribu itu datang juga kan dia melaksanakan pertama itu adalah protokol kesehatan
Dan yang terkait dengan warga negara asing itu kan terkait dengan dokumen keimigrasian. Makanya sistem dan polanya yang dilakukan di bandara, mulai dari bagaimana mengecek dia punya dokumen keimigrasiannya, kemudian kekarantinaan, undang-undang kekarantinaan, kemudian kesehatan di bandara, dan dalam hal ini adalah kaitannya dengan warga negara asing yang datang itu. Baik. Jadi saya mau katakan bahwa tidak ada satupun aturan atau tidak ada satupun regulasi yang dilanggar, yang tidak dilaksanakan. Semuanya tidak ada aturan yang dilanggar. Oke, baik. Saya ke Bung Fatul. Bung Fatul, komentar terkait ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Bung Aiman dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama tentu kita memberikan banyak catatan ya, terutama bagaimana adanya gambaran mengenai inkonsistensi kebijakan. Ini kan dipertontonkan secara nyata di depan kita, dan apalagi mungkin terkait dengan isu TKA Cina ini banyak sekali catatan yang terkait ya. Pertama itu aspek inkonsistensi kebijakan di saat masyarakat kita yang muslim terutama untuk mudik misalnya ke kampung halaman dibatasi dan memang punya alasan yang rasional terkait dengan bagaimana kita menangani COVID-19. Tetapi dalam konteks yang sama ternyata dalam waktu yang tidak jauh berbeda ternyata begitu mudahnya TKA Cina dalam konteks ini ya masuk ke Indonesia dan juga yang lainnya, padahal dan dinyatakan dengan alasan yang mungkin juga belum clear gitu. Bagaimana penjelasan yang maksudnya alasan belum clear gimana, Bung Fatul? Karena ada aturan yang menyatakan bahwa Kementerian Tenaga Kerja per 1 Januari 2021 tidak melayani atau memproses permohonan tenaga kerja asing baru, dan ini seharusnya bisa diklarifikasi oleh pemerintah apakah tenaga kerja asing tersebut itu dalam rangka apa, alasannya kan sektor esensial ya, tetapi tentu alasan itu perlu ada rasionalisasi yang jelas pada masyarakat. Jadi ada moratorium tenaga kerja asing baru selama pandemi COVID sejak Januari 2021, tapi kemudian datang TKA Tiongkok. Anda mengatakan itu? Ya, itu yang pertama ya. Jadi aspek yang kedua kebijakan dengan konteks publik dan juga kaitan dengan itu yang perlu diklarifikasi oleh pemerintah. Yang kedua tidak sensitif mungkin dengan kondisi masyarakat kita yang sedang merasakan betul bagaimana dampak COVID, dampak pandemi ini terkait dengan isu pengangguran, tingkat pengangguran yang meningkat 2-3 juta gitu atau sekitar 5-7%. Ini seharusnya menjadi gambaran bahwa di tengah kondisi masyarakat yang banyak mengalami kesulitan, terutama masyarakat yang sulit untuk bekerja, tingkat pengangguran semakin tinggi, tapi ternyata masih terlihat begitu banyak tenaga kerja asing yang masuk. Yang ketiga, ya tentu ini aspek kecemburuan sosial yang perlu kita lihat. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih teknis lagi, banyak hal mungkin yang akan jadi catatan. Poinnya dari nomor 2 tadi kan, kalau kecemburuan sosial. Saya akan bicara nanti bagaimana kemudian Bung Ali Ngabalin menanggapi soal ini. Satu, ada moratorium sejak Januari 2021, kok bisa masuk kembali? Kemudian yang kedua, ada banyak pengangguran, kok... Kasus virus corona penyebab COVID-19 masih terus bertambah. Lebih dari 190 negara telah melaporkan adanya kasus virus COVID-19. Banyaknya kasus positif terinfeksi yang dilaporkan dari berbagai negara berjumlah 662.073 kasus pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, 30.780 orang dinyatakan meninggal dunia dan 139 orang lebih telah pulih. Virus baru yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, akhir tahun lalu ini menyebar dari orang ke orang. Hampir orang di seluruh Cina terinfeksi virus corona tersebut dan telah menyebar hampir ke setiap benua. Organisasi Kesehatan WHO telah menyatakan penyebaran penyakit COVID-19 sebagai pandemi global. Virus corona pada umumnya beredar pada hewan, namun beberapa dapat berevolusi untuk menginfeksi manusia dan menyebar di antara manusia. Namun, kedatangan warga negara asing Cina di Indonesia pada masa pandemi bulan lalu menjadi polemik bagi masyarakat Indonesia karena larangan ketat untuk mudik bagi warga negara sendiri.
sedangkan ratusan WNA asal Cina diperbolehkan masuk di Indonesia. Pada kasus ini seharusnya pemerintah lebih mengerti, tidak peduli bagaimana target infrastruktur yang harus segera diselesaikan, karena dilihat banyaknya pekerjaan warga yang berhenti dan dihentikan dari pekerjaannya. Padahal masyarakat bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Belum lagi kasus korupsi dana bansos yang mencapai angka triliunan, yang seharusnya ditujukan secara merata untuk masyarakat yang kurang mampu. Menurut saya, virus yang datang dari luar harus dijaga ketat dari luar, bukan malah memperketat dan persulit yang dalam. Satgas COVID-19 menyebutkan jika kedatangan ratusan warga Cina itu sesuai dengan Permenkumham nomor 26 tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Masyarakat pun mempertanyakan izin masuknya para WNA Cina yang merupakan tenaga kerja asing asal Tiongkok di tengah kebijaksanaan larangan mudik. Lalu saat ini dikabarkan di Jakarta menjadi zona yang sangat merah akibat dari pandemi COVID-19. Seharusnya kebijakan pemerintah berlaku adil terhadap warga negara sendiri dan warga negara asing agar tidak menandakan masalah baru. Bukan hanya COVID-19, bahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan diragukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.